Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Baik, sehat. Walaupun di suasana yang seperti ini, mari kita selalu berdoa untuk keselamatan, kecerdasan, serta selalu diberi keberkahan dalam hidup. Oke, baik. Saya Selma Muliso, NIM 2519053 akan membahas tentang penelitian agama dan penelitian keagamaan. Let's get started. Jangan di-skip ya. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang definisi penelitian agama dan penelitian keagamaan. Penelitian atau riset berasal dari kata bahasa Inggris research. Re yang berarti kembali dan to search mencari. Beberapa sumber mengatakan bahwa riset itu berasal dari bahasa Prancis, research. Susah bacanya, guys. Nah, itu artinya mencari kembali. Adapun penelitian berasal dari kata teliti yang artinya cermat, seksama, pemeriksaan yang dilakukan secara seksama dan teliti, dan dapat pula berarti penyelidikan. Tujuan pokok dari kegiatan penelitian adalah mencari kebenaran yang disimpulkan melalui data yang terkumpul. Kebenaran objektif yang diperoleh dari penelitian digunakan sebagai dasar untuk perkembangan atau perbaikan dalam masalah teoritis dan praktis pada bidang yang bersangkutan. Penelitian atau research adalah upaya sistematis dan objektif untuk mempelajari suatu masalah dan menemukan prinsip-prinsip umum. Penelitian juga berarti upaya pengumpulan informasi yang bertujuan untuk menambah pengetahuan. Pengetahuan manusia tumbuh dan berkembang berdasarkan kajian sehingga terdapat penemuan-penemuan, sehingga siap direvisi pengetahuan-pengetahuan masa lalu melalui penemuan-penemuan yang baru. Penelitian keagamaan, research of religion, atau sering disebut juga di kalangan tertentu dengan studi keagamaan. Studies of religion merupakan kegiatan ilmiah yang berusaha untuk menumbuh kembangkan berbagai dimensi keilmuan agama, agar agama tidak dipahami sebagai formula-formula abstrak tentang kepercayaan dan nilai, tetapi perlu diapresiasi sebagai realitas simbolik yang penuh makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alzana Rohmah, NIM 2519055. Oke, langsung saja kita bahas mengenai poin B, yaitu perbedaan antara penelitian agama dan penelitian keagamaan. Nah, di makalah sudah dijelaskan, sudah disebutkan bahwa ada seorang guru besar antropologi dari New York yang bernama Middleton. Itu beliau pernah berkata bahwa penelitian agama atau research on religion itu berbeda dengan penelitian keagamaan atau religious research. Karena penelitian agama lebih menekankan kepada materi agama, sedangkan penelitian keagamaan itu lebih menekankan agamanya sebagai sistem keagamaan. Kemudian dilihat dari beberapa sudut pandangnya, penelitian agama itu menyangkut teologis, historis, komparatif, dan psikologis, yang mana memiliki sasaran adalah agama sebagai doktrin. Sementara itu, sistem penelitian keagamaan adalah sistem sosiologis, yakni suatu aspek organisasi sosial dan yang hanya dapat dikaji secara tepat apabila karakteristiknya itu bisa diterima sebagai dasar berpedoman yang sasarannya adalah agama sebagai gejala sosial. Kemudian di makalah juga disebutkan ada seorang tokoh yang bernama M. Atto Muzahir. Itu beliau menginformasikan bahwa sampai sekarang istilah penelitian agama dan istilah penelitian keagamaan itu belum diberi batas yang tegas. Keduanya masih memiliki makna yang sama. Namun, beliau juga mengutip pendapat dari Middleton, guru besar antropologi yang di New York University tadi yang telah saya sebutkan. Itu dia mengutip mengenai pendapat Middleton ini bahwa penelitian agama itu lebih terfokus kepada agama sebagai doktrin, yang mana pintu bagi pengembangan metodologi penelitian tersendiri itu sudah terbuka. Bahkan sudah ada yang pernah merintisnya menggunakan objek
yaitu substansi agama Islam yang isinya adalah kalam, fikih, akhlak, dan tasawuf. Adapun agama sebagai gejala sosial yang merupakan sasaran dari penelitian keagamaan itu tidak perlu membuat metodologi tersendiri. Cukup meminjam metodologi penelitian sosial yang sudah ada. Lalu di makalah juga disebutkan ada tokoh yang bernama Juhaya S. Praja. Itu beliau mengungkapkan bahwa penelitian agama itu merupakan penelitian yang mengenai asal-usul agama dan pemikiran serta pemahaman agama tersebut terhadap ajaran yang terkandung dalamnya. Sedangkan penelitian keagamaan itu merupakan penelitian yang membahas tentang praktik-praktik ajaran agama yang dilakukan oleh manusia secara individual dan kolektif. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ika Anandayani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin terakhir, yaitu contoh aplikatif penelitian agama dan keagamaan. Adapun penelitian yang ditampilkan di sini disesuaikan dengan perbedaan antara penelitian agama dan penelitian keagamaan. Jamari, dosen pascasarjana IKIP Bandung, menjelaskan bahwa kajian sosiologis agama menggunakan metode ilmiah sebagai berikut. Yang pertama yaitu analisis sejarah. Dalam hal ini, sejarah hanya sebagai metode analisis atas dasar pemikiran bahwa sejarah dapat menyajikan gambaran tentang unsur-unsur yang mendukung timbulnya suatu lembaga. Yang kedua yaitu analisis lintas budaya. Dengan membandingkan pola-pola sosial keagamaan di beberapa daerah, kebudayaan sosiologi dapat memperoleh gambaran tentang korelasi unsur budaya tertentu atau kondisi sosial kultural secara umum. Yang ketiga yaitu eksperimen. Penelitian yang menggunakan eksperimen agak sulit dilakukan dalam penelitian agama. Namun, dalam beberapa hal eksperimen dapat dilakukan dengan penelitian agama. Misalnya, untuk mengevaluasi perbedaan hasil belajar dan beberapa model penelitian agama. Yang keempat yaitu observasi partisipatif. Dalam partisipasi dalam kelompok, penelitian dapat mengobservasi perilaku seseorang dalam konteks religius. Orang yang diobservasi boleh mengetahui bahwa dirinya sedang diobservasi atau secara diam-diam. Yang terakhir yaitu analisis isi. Dengan metode ini, penelitian mencoba mencari keterangan dari tema-tema agama, baik berupa tulisan, buku-buku, khotbah, doktrin maupun deklarasi teks. Adapun pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan dalam sebuah penelitian agama dan keagamaan sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan sejarah. Yang kedua, pendekatan sosiologi. Penelitian agama dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil beberapa tema. Yang A, penelitian tentang pengaruh agama terhadap masyarakat atau tepatnya pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. B, penelitian pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan. Yang ke C, penelitian tentang tingkat pengalaman beragama masyarakat. Yang D, penelitian tentang pola interaksi masyarakat. Dan yang E, penelitian tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menjunjung kehidupan beragama. Yang ketiga yaitu pendekatan secara sosial. Yang keempat, pendekatan antropologi. Yang kelima, pendekatan psikologi. Yang keenam, pendekatan filologi. Dan yang terakhir yaitu pendekatan fenomenologi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.